Terus mas, sebentar apa mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah sekarang saya bersama dengan seseorang yang istimewa. Beliau adalah Bapak Mukhlis Faisal selaku Wakil Ketua 3 DPRD Wilayah Sumeneb. Itu ya. Dan kebetulan beliau dari fraksi PAN dan menjabat sebagai Ketua Umum di wilayah Sumeneb. Langsung saja nih, karena durasinya ini pendek. Perkenalkan, nama saya Bahriansyah Saifulizzar Al-Warisi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, diamanahi untuk mewawancarai Bapak seputar yang pertama perihal apakah ada kendala dalam menjalankan tugas Bapak sebagai wakil rakyat di masa pandemi ini. Ya, pasti ada karena dampak pandemi ini kan cukup luar biasa ya, terutama dari segi aktivitas yang mulai terbatasi, kemudian juga anggaran yang juga banyak dikurangi untuk penanganan COVID itu, sehingga itu juga akan berdampak pada proses pelayanan masyarakat di Kabupaten Sumeneb, baik yang di ranah bupati maupun yang ada di ranah legislatif atau di DPRD. Baik. Dan yang kedua, mengenai, mungkin ini menjadi pertanyaan yang banyak orang tidak paham, tugas dari DPRD sendiri itu seperti apa? Kalau tugas atau fungsi DPRD itu yang paling utama itu yang melayani masyarakat, terutama melayani konstituen atau melayani orang-orang yang pernah atau yang sudah membantu untuk mendudukannya di DPR. Itu yang utama. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi lainnya itu sebagaimana diamankan oleh undang-undang, yang pertama itu fungsi anggaran yang membahas APBD bersama dengan tim anggaran pemerintah Sumeneb. Itu biasanya itu dilakukan ketika sudah mau masuk anggaran 2023 yang akan datang. Itu biasanya di bulan Juli baru kita mulai itu. Nah, yang kedua fungsi pengawasan. Jadi DPRD ini juga bisa berfungsi untuk mengawasi kebijakan ataupun program-program yang sudah dilaksanakan oleh bupati sesuai tidak dengan konsep awalnya, sesuai tidak dengan visi misi bupati. Yang ketiga ya fungsi legislasi ya dalam rangka menyusun perda-perda. Tentunya perda yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jadi tiga hal itu yang menjadi fungsi pokok DPRD. Tapi semuanya itu bermuara kepada bagaimana DPRD itu bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, terutama di dapilnya. Saya kira itu. Oh ya, baik. Dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, mengenai Bapak kan selaku Ketua Umum Parpol. Pertanyaannya sebenarnya seperti apa tupoksi atau legalitas Parpol dalam menangani praktek KKN yang marak di Indonesia? Ya, jadi peran partai politik ini sangat vital, sangat penting sekali dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, karena
kontrol pemerintahan baik yang ada di legislatif itu melekat di DPRD, di anggota dewannya. Nah, anggota dewan ini berangkat ke kursi legislatif itu dengan membawa amanat dari partai politik. Jadi kan semua anggota DPR itu kan anggota partai politik. Nah, satu-satunya yang bisa mengendalikan anggota DPR adalah partai politik. Nah, disitulah letak pentingnya, ya, urgensinya partai politik dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang bersih melalui kader-kadernya yang ada di DPR. Jadi misalnya ada penyelewengan atau ada penyalahgunaan wewenang. Jadi DPRD ini bisa menggunakan fungsi pengawasannya. Nah, ketika DPRD ini tidak mau melaksanakan fungsi pengawasan, maka partai bisa turun tangan, perintahkan kepada anggota yang legislatif dan DPR untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penyelewengan itu. Sehingga dengan demikian maka hal-hal yang berbau KKN, korupsi, kolusi atau nepotisme itu sedikit demi sedikit bisa terkurangi. Baik, mungkin itu yang sudah dipaparkan dengan gamblang oleh Bapak Faisal Muklis. Dan saya ucapkan terima kasih Ya, Pak, sama-sama. atas pemaparannya dan telah bersedia untuk diwawancarai. Ya, mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.